Menarik bagi saya, BMSI ketika melakukan demonstrasi hari ini sampai hari Kamis mengusung satu isu yang menurut saya cukup provokatif dan sangat menarik untuk didiskusikan. Jargon yang mereka usung itu adalah Indonesia gelap. Bagaimana tidak menarik? Bagaimana tidak provokatif? Karena kalau mau jujur, Indonesia gelap itu kan mengasosiasikan bahwa kondisi Indonesia hari ini ya gelap gulita. Kondisi Indonesia hari ini tidak sesuai dengan harapan. Kondisi Indonesia tentu tidak baik-baik saja. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, di mana memang program-program strategis mereka adalah program yang dinilai menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Sebut saja misalnya soal program makan bergizi gratis. Bagi pemerintah ini langsung kok bersentuhan dengan rakyat. Soal pemeriksaan kesehatan gratis ini juga adalah program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Ada juga misalnya pemotongan biaya haji, itu adalah pemotongan yang spektakuler menurut pemerintah. Bahkan misalnya ada pemutihan jumlah hutang UMKM yang ada di Indonesia. Bagi pemerintah ini adalah program-program yang pro dengan rakyat. Termasuk misalnya pemerintah itu punya komitmen untuk membangun dan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dan biaya pendidikan yang kemudian bisa dijangkau. Jadi itulah yang saya sebutkan ketika BMSI dengan jargon Indonesia gelap yang mengesankan Indonesia tidak baik-baik saja, padahal pada saat yang bersamaan pemerintah mengklaim bahwa semua energi mereka, keputusan politik mereka adalah memang sangat terkait dengan kebutuhan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, secara umum, aksi demonstrasi Indonesia gelap ini, kalau saya baca dalam pernyataan resmi mereka yang kemudian disampaikan kepada kawan-kawan media, saya kira ada 5 tuntutan ya. Pertama misalnya, 1, mereka menuntut mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BMSI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Karena konon beberapa waktu yang lalu ada pengakuan misalnya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek bahwa kalau bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri itu memang dipangkas, maka sangat mungkin biaya kuliah itu akan naik. Jadi ini yang kemudian membuat tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa, meminta supaya keputusan efisiensi dan pemotongan anggaran itu bisa dicabut. Nah, tuntutan yang kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Jadi ketika wacana kampus diberikan izin usaha untuk mengelola pertambangan, mahasiswa protes. Karena kata mahasiswa ini dikhawatirkan justru akan mengganggu independensi kampus. Dikhawatirkan dengan pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah, kampus yang dianggap sebagai sentrum demokrasi itu tak lagi kritis dan tak lagi independen. Ini tuntutan yang kedua disampaikan oleh BMSI yang dilakukan hari ini. Tuntutan yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Jadi untuk bayaran-bayaran yang terkait dengan dosen dan pendidikan memang tentu ini menarik karena ini juga sudah menjadi concern mahasiswa. Jadi siapapun yang menjadi tenaga pendidik dan menjadi dosen, berterima kasihlah kepada mahasiswa karena hari ini aspirasi ini sudah disampaikan secara terbuka. Tuntutan yang keempat, mengevaluasi secara total program makan bergizi gratis nasional yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup luar biasa. Jadi sekali lagi tuntutan yang keempat itu meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi nasional yang menurut mahasiswa itu mengeluarkan anggaran yang cukup luar biasa sehingga kementerian, lembaga, dan stakeholder tertentu itu dipaksa untuk
dilakukan pemangkasan dan efisiensi. Itu tuntutan yang keempat. Nah, yang kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset dan ilmiah, serta tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mungkin tuntutan yang kelima ini adalah beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana pedagang eceran dan kelontong yang kemudian diharamkan menjual tabung gas 3 kg, yang kemudian tak lama setelah itu kemudian dianulir oleh Presiden supaya warung kelontong dan pedagang eceran itu boleh lagi berjualan. Jadi ini adalah tuntutan-tuntutan yang menurut saya memang secara signifikan membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Satu sisi pemerintah mengatakan bahwa makan bergizi gratis, RUU Minerba terkait juga tunjangan dosen bagi mereka adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan oleh pemerintah supaya persoalan-persoalan yang selama ini tidak tuntas bisa tuntas. Tapi bagi mahasiswa, soal makan bergizi gratis layak dievaluasi, termasuk juga soal kampus diberikan hak kelola untuk pertambangan juga dikritik dan tidak diperbolehkan, karena independensi akademik itu dikhawatirkan dipertaruhkan dan akademik tidak lagi independen dan tidak lagi kritis kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak efektif dan justru merusak kepentingan bangsa dan negara. Tapi di atas segala-galanya, kalau kita membaca demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mesti dibaca dalam konteks gerakan sosial. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai hari ini, mahasiswa itu selalu menjelma sebagai sebuah kelas menengah yang mampu menjembatani antara kepentingan elit dan kelas bawah. Karena halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Video ini membahas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BEM-SI dengan membawa narasi Indonesia gelap sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara di bawah pemerintahan saat ini. Berikut ini teman-teman adalah poin-poin utama dari video tersebut yang telah kita lihat. Tuntutan BEM-SI terhadap pemerintah pencabutan instruksi Presiden nomor tahun 2025, mahasiswa menolak pemangkasan anggaran yang dianggap merugikan rakyat, khususnya terkait bantuan operasional perguruan tinggi yang dikhawatirkan akan menaikkan biaya kuliah. Menolak pengelolaan tambang oleh kampus, mahasiswa mengkritik wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada universitas karena dinilai dapat mengganggu independensi akademik. Pencarian tunjangan kinerja, menuntut pencarian penuh tunjangan dosen dan tenaga kependidikan tanpa hambatan birokrasi. Evaluasi program makan bergizi, meminta evaluasi total atas program makan bergizi nasional yang dianggap menyodot anggaran besar hingga memaksa adanya efisiensi di sektor lain. Kebijakan berbasis riset, menuntut pemerintah untuk tidak membuat kebijakan publik tanpa basis riset dan ilmiah yang jelas. Nah, konteks ini tersebut menyoroti perbedaan perspektif antara pemerintah yang mengklaim program-programnya atau seperti kesehatan gratis, pemutihan hutang UMKM, dan makan bergizi, pro rakyat, dengan pihak mahasiswa yang melihat kondisi Indonesia gelap atau tidak sesuai harapan pembicara dalam video, menekankan bahwa aksi ini adalah bagian dari gerakan sosial mahasiswa yang berperan sebagai penyeimbang antara elit dan rakyat. Nah, selain itu, video juga menampilkan berbagai reaksi netizen yang beragam, mulai dari dukungan terhadap aksi mahasiswa hingga kritik keras terhadap hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang dianggap sebagai penyebab kegaduhan politik saat ini. Nah, teman-teman, berdasarkan dalam percakapan video tersebut, mahasiswa BEM-SI menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada universitas karena dikhawatirkan akan mengganggu independensi akademik kampus.
Mahasiswa menilai bahwa jika kampus diberikan izin untuk mengelola tambang, hal tersebut dapat membuat dunia akademik tidak lagi kritis dan tidak lagi independen dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif atau merugikan kepentingan bangsa dan negara. Mengapa mahasiswa menuntut tunjangan dosen? Ya, berdasarkan transkrip video, mahasiswa menuntut pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh agar mereka dapat menerima haknya tanpa adanya hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Bagaimana peran mahasiswa sebagai kelas menengah? Peran mahasiswa sebagai kelas menengah dalam gerakan sosial sangat krusial karena mereka mampu menjadi penjembatan antara kepentingan kaum elit atau pemerintah, penguasa, dan aspirasi kelas bawah masyarakat umum. Mahasiswa dipandang memiliki posisi unik yang memungkinkan mereka untuk yang pertama menyuarakan aspirasi, menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan kritik terhadap kebijakan publik. Dua, menjaga demokrasi, menjadi sentrum atau pusat kontrol kritis terhadap arah kebijakan pemerintah agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, gerakan sosial mempertahankan tradisi sejarah sejak era Soekarno di mana mahasiswa selalu hadir sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawal kebijakan negara. Mengapa 100 hari kerja dinilai gagal? Penilaian bahwa 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran dianggap gagal total oleh mahasiswa didasarkan pada beberapa poin kritik utama yang muncul dalam aksi demonstrasi. Nah, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menganggap langkah-langkah pemerintah seperti pemangkasan anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Dua, efisiensi anggaran yang kontroversial. Terdapat kritik keras terhadap efisiensi anggaran yang dinilai justru menekan operasional perguruan tinggi dan berpotensi menaikkan biaya kuliah. Dan yang ketiga, ketidaksiapan konseptual. Adanya kebijakan yang dinilai dibuat tanpa basis riset atau ilmiah yang kuat, seperti polemik aturan penjualan gas LPG 3 kg di warung kelontong atau sebelum dianulir. 4. Evaluasi program makan bergizi. Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah dipandang menyedot anggaran yang sangat besar, sehingga memaksa kementerian dan lembaga lain melakukan pemangkasan anggaran yang merugikan. Independensi kampus. Wacana pemberian izin kelola tambang kepada kampus dianggap sebagai ancaman serius bagi independensi akademik yang seharusnya tetap menjadi garda kritis terhadap pemerintah. Ya, secara umum netizen dan mahasiswa yang disuarakan dalam video merasa bahwa program-program tersebut belum menjawab kebutuhan fundamental rakyat secara efektif, yang kemudian memicu jargon Indonesia gelap sebagai simbol kondisi negara yang dianggap tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman, siapa pihak yang dituduh mengatur pemilu curang? Pihak yang dituduh melakukan pengaturan pemilu dengan cara curang dan kotor adalah Jokowi. Video menyebutkan bahwa ia dituduh memenangkan pihak tertentu dengan cara mengerahkan aparat polisi, PNS, serta menggunakan uang APBN melalui bansos yang dibagikan secara vulgar pada masa pemilu. Ya, selain itu terdapat pula tuduhan mengenai adanya keterlibatan dalam praktik curang sejak awal proses pemilu. Mengapa warung kelontong sempat dilarang jualan gas? Larangan bagi pedagang eceran dan warung kelontong untuk menjual tabung gas 3 kg merupakan bagian dari kebijakan publik yang sempat diterapkan sebelum akhirnya dianulir oleh Presiden agar mereka diperbolehkan kembali berjualan.
Kebijakan tersebut dikritik oleh mahasiswa sebagai kebijakan yang tidak siap secara konseptual karena dianggap tidak memiliki basis riset atau ilmiah yang kuat serta tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.